Oke, kembali lagi bersama Pak Yoga. Di sini kita bakalan bahas lanjutan dari operasi aljabar ya. Kali ini tentang perkalian. Perkalian aljabar atau perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang harus kita bahas. Yang pertama, ini adalah perkalian dengan variabel atau antar variabel. Perkalian antar variabel. Misalnya, kita punya A, A dikali B ya. Jadi untuk aljabar kita kalinya menggunakan titik ya, bukan tanda silang karena jika menggunakan tanda silang nanti akan menimbulkan kebingungan dengan lambang misalnya variabel x nanti. Jadi kita di sini menggunakan perkalian lambang perkalian titik ya di sini. Jadi A dikali B itu kita cukup menyelesaikannya dengan B gitu ya. Jadi berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan tadi. Kalau di perkalian walaupun variabelnya beda tetap bisa dioperasikan begitu ya. Misal lagi M dikali M maka menjadi NM. Misal lagi 2X dikali dengan 3Y gitu, maka koefisiennya kita kalikan 2 kali 3 6 dan X dikali Y itu X seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk berikutnya yaitu perkalian antar variabel sejenis. Gimana maksudnya antar variabel sejenis? Misalnya kita punya M dikali M. Untuk perkalian antar variabel sejenis kita harus perhatikan pangkatnya ya. Jadi di sini kita punya M dikali M. Ini kan sama-sama variabel M. Jadi kita lihat M yang pertama itu pangkatnya adalah kalau nggak ditulis itu pangkatnya satu. Begitu juga yang sebelah sini juga pangkatnya satu. Nah, jika perkalian maka pangkatnya ditambah seperti itu. Jadi M dikali M itu adalah M pangkat 2. 2 dari mana Pak? 1 tambah 1. Atau M kuadrat. Kita coba lagi. Seandainya kita punya A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Maka ini jadinya apa? Menjadi A pangkat 5. Seperti itu. Dari mana 5? 3 ditambah 2. Seperti itu. Kalau misalnya lagi kita punya B pangkat 4 kali B. Maka jadi berapa? Jadi B pangkat 5. Misalnya dari B pangkat 4 dikali B pangkat 1. Ingat, kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkatnya adalah 1. Seperti itu. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk berikutnya yaitu perkalian dua bentuk aljabar. Nah, misalnya kita punya nomor 1, kita punya bentuk yang pertama itu adalah 3x plus 2 dikali misalnya 2x plus 3. Gitu. Maka kita di sini menggunakan perkalian distributif ya di sini. Kita gunakan perkalian distributif. Jadi kita kalikan dulu 3x dengan 2x. Itu adalah atau kita saja dulu ya di sini sama dengan di sini 3x dikali 2x seperti itu. Baru kemudian kita kalikan antara 3x dengan 3 ya, karena di sini positif tanda 3x-nya berarti kita tulis plus 3x dikali 3
Kemudian kita kalikan yang bawah yang 2, yang keduanya 2 dikali 2x, karena di sini positif, terus 2 di sini tambah 2 kali 2x, itu baru 2 dikali dengan 3, ditambah 2 dikali 3. Jadi di sini kita kalikan dulu 3x dikali 2x, 3 dikali 2 kita kalikan dulu koefisiennya 6, sementara variabelnya kita kalikan x pangkat 1 dikali x pangkat 1 jadi x pangkat 2 ya, ingat ini tadi kita tambahkan ya, kemudian 3x dikali 3 itu adalah 9x, jadi 3 dikali 3, kemudian ditambah 2 dikali 2, 4x, tambah 2 kali 3. Sekarang apakah tugas kita sudah selesai? Kita cek dulu apakah ada variabel yang sejenis, apakah masih ada variabel yang sejenis. Kita lihat di sini 6x kuadrat tidak punya variabel yang sama dengan suku lainnya, tapi kita punya di sini 9x dan 4x. Jadi kita tambahkan dulu, jadi 6x kuadratnya tetap kita tulis karena tidak akan berubah. Jadi 9 tambah 4 itu 13x ditambah 5. Jadi seperti itulah kita jumlahkan sampai sederhana. Kita akan coba contoh lagi nomor 2 ya. Seandainya kita punya x dikurang 5 dikali x atau 4x ditambah 2, seperti itu. Jadi sama, kita lakukan perkalian distributif di sini. X dikali 4x kita buat. Kemudian x dikali dengan 2, x dikali 2. Kemudian di sini karena tandanya negatif kita tulis min 5 dikali 4x dan min 5 dikali 2. Min 5 kali 2. Gitu. Sehingga kita punya di sini x dikali 4x itu 4x kuadrat, x dikali 2 itu plus 2x, min 5 dikali 4x itu min 20x, sedangkan min 5 kali 2 itu min 10. Ya. Nah, jadi kita tinggal tambahkan di sini. 4x kuadrat tetap tertulis karena dia tidak punya pasangan, ya, tidak bisa dioperasikan lagi. Sementara 2x dikurang 20x itu adalah negatif 18, karena 2 dikurang 20 itu negatif 18. Kemudian baru dikurang. Itu jawabannya ya. Nah, untuk bentuk terakhir mungkin adalah ini. Jadi perkalian suatu bilangan ya dengan bentuk aljabar. Oke, misalnya bilangan ini bisa macam-macam ya, bisa bilangan bulat atau bilangan desimal atau pecahan ya. Pengerjaannya sama. Jadi misalnya kita punya nomor 1, 4 dikali dengan 2x plus 5, maka ini berlaku juga perkalian distributif yang tadi. Jadi kita kalikan dulu 4 dikali 2, itu sama dengan 8, kemudian 8x ya, kemudian 4 kali 5 itu sama dengan 20. Gitu. Gampang ya. Sama juga misalnya kita punya 1/4 dikali 3x plus 7, maka hasilnya adalah 1/4 dikali 3x itu 3/4x ya, kalikan antara pembilangnya saja,
kemudian ditambah 1/4 kali 7 itu adalah, atau 1/4 kali 7 kan 7/4. Jadi itu adalah hasilnya ya. Jadi kalau kita mau bilangan atau pecahan, tinggal kita kalikan saja menggunakan teknik distributif. Gitu. Baik, mungkin itu saja materi tentang perkalian aljabar. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.